Halo Talabers. Udah deket musim dingin nih. Mau kemana-mana bakal sedikit terhambat deh sama cuaca. Apalagi daerah-daerah lautan yang memang ditutupi es sepanjang tahun. Gimana mau lewatnya coba? Tenang aja, teknologi udah canggih kok. Kita bakal kasih lihat gimana manusia bisa hidup berdampingan dengan kondisi ekstrim sekalipun tanpa menimbulkan dampak buruk berlebih. Penasaran? Gimana kalau kita jalan-jalan ke gurun es sana buat ngeliat langsung kerja dari mesin raksasa ini seperti apa sih? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Buat anak-anak ilmu sosial pasti akrab banget sama nama ini ya. Tapi ini bukan Vladimir Lenin si tokoh pencetus teori politik itu, melainkan sebuah kapal yang dinobatkan sebagai kapal bertenaga nuklir pertama di muka bumi. Sejak awal ia melaut pada tahun 1959 silam, Lenin melintasi jalur-jalur ekstrim, diantaranya pantai utara Uni Soviet yang ditutupi es tebal. Tugasnya simpel, tapi berat, yaitu membersihkan jalur penuh es untuk nantinya dilalui kapal-kapal kargo. Buat mengoperasikannya, reaktor-reaktor di dalamnya butuh sekitar 3 kg uranium per 100 hari berlayar. Dalam masa tugasnya selama 30 tahun, Lenin telah membersihkan area sekitar ratusan ribu mil. Akhirnya, setelah diputuskan untuk dipensiunkan, Lenin beralih fungsi menjadi museum. Dikenal luas sebagai kapal pertama yang menyentuh permukaan kutub utara, Arktika tentu nggak bisa dipandang sebelah mata. Bayangin, 33 tahun masa tugasnya dihabiskan dengan memecah lapisan es setebal 2,9 meter dengan kecepatan 22 knot. Hebatnya lagi, kapal yang juga bertenaga nuklir ini pernah berlayar lebih dari setahun tanpa berlabuh sekalipun. Soal daya jelajahnya jangan ditanya, paling enggak 1 juta mil telah dilalui kapal sepanjang 173 meter dan lebar 34 meter ini. Dengan segala kelebihannya, wajar kalau ia menghabiskan biaya 50 miliar rubel atau 10,4 triliun rupiah untuk pengembangannya. Hebatnya lagi, ada versi remake-nya loh di tahun 2016 lalu. Namanya kini menjadi Arktika 2016 Icebreaker. Kalau tadi semuanya pada bergerak di dunia sipil, kali ini fungsinya sebagai armada militer khususnya untuk berpatroli di wilayah kekuasaan Rusia yang tertutupi es setebal 5 meter. Tapi bukan itu aja, namanya kapal militer pasti punya fungsi perang dong kalau tiba-tiba ada kejadian darurat. Di deknya, ia membawa helikopter khusus anti kapal selam dan juga perahu cepat untuk misi terorisme, search and rescue, hingga patroli. Buat mengendalikan itu semua, kapal ini menyediakan tempat untuk sekitar 50 prajurit sekaligus awak kapal. Kapal yang dibangun sama perusahaan galangan JSC Alma Central Marine Design Bureau ini berdiri kokoh memanjang sejauh 114 meter serta sanggup mencapai kecepatan maksimum 18 knot. Bosan di kutub utara mulu. Sekarang, ayo kita ke kutub selatan. Karena mindahin kapal yang tadi membelah bumi dari utara ke selatan, kita pakai ini aja, Aurora Australis. Namanya cantik banget ya, nggak kalah dengan kapal-kapal yang wilayah operasionalnya di utara, yang ini juga hebat banget loh. Dari namanya aja udah ketahuan kalau dia dibuat dan dioperasikan di Australia. Kapal sepanjang 94 meter ini dibangun sejak tahun 1989 lalu dan terus berlayar hingga dipensiunkan pada Maret 2020 silam. Kapal seberat 6.500 gross ton ini digunakan sebagai armada riset para peneliti yang tergabung dalam Australian Antarctic Division yang melakukan banyak hal di kutub selatan sana. Beda dengan kapal di utara yang kebanyakan pakai tenaga nuklir sebagai bahan bakarnya, Aurora ini masih diperkuat mesin diesel bertenaga 5.500 kW. Ukurannya yang raksasa tentu bukan cuma sekedar ukuran doang. Ia memiliki kapasitas angkut yang luar biasa untuk sekelas kapal pemecah es. Untuk kepentingan logistik militer dan sipil, ia memiliki hanggar dan helipad terintegrasi dengan deknya agar dapat memuat pesawat serta helikopter sekaligus. Sejak pertama kali melaut di tahun 1988 lalu, ia tak henti-hentinya memecah es setebal lebih dari 3 meter di Samudra Arktik sana. Bukan cuma itu, kapal buatan Finlandia ini juga membawa muatan 21.000 ton di deknya.
Cukup baik untuk kapal berukuran masif. Tapi itu belum semua. Soalnya kapal yang dapat mengangkut paling enggak 138 kru ini sanggup mencapai kecepatan maksimum hingga 18 knot. Suntuk di rumah? Stres sama kerjaan di kantor? Kayaknya kamu butuh liburan deh. Cobain liburan yang agak ekstrim yuk. Kita ke Kutub Utara. Kalau kamu bingung naik apa, tenang aja. Soalnya kapal yang satu ini bakal selalu setia melayani pelayaran dari dan menuju Kutub Utara untuk kepentingan wisata. Oleh karena itu, fasilitas yang ditawarkan di dalamnya tentu selayaknya sebuah hotel. Sebut saja restoran, sauna, kolam renang, bahkan perpustakaan juga ada loh. Maklum, pelayaran wisata menuju Arktik biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Guna mendukung kemampuannya dalam memecah es setebal 3 meter, kapal yang dapat juga menampung helikopter di deknya ini ditenagai oleh reaktor nuklir. Oh iya, kalau kamu minat naik kapal ini, siapin uang sebesar 25.000 US dollar atau setara dengan 362 juta rupiah per orangnya. Dalam bahasa Rusia, nama kapal ini mengandung arti yang begitu optimistik dan penuh kebanggaan. 50 tahun kemenangan. Iya, soalnya kapal ini dibangun saat mereka memperingati kemenangan Nazi Jerman pada Perang Patriotik Raya. Walau begitu, nasib kapal ini sempat bertolak belakang sama namanya loh. Itu karena kapal bertenaga nuklir ini sempat mangkrak di masa awal pembangunannya di tahun 1993 dan baru dilanjut pada 2007 lalu. Namun bukan berarti ia nggak begitu superior ya. Soalnya kapal sepanjang 159 meter ini tetaplah disegani seantero kutub. Lapisan es 5 meter atau lebih bukanlah masalah. Itu pun masih dapat ditempuh dalam kecepatan 18 knot. Gak heran kalau ia ditunjuk untuk membawa obor Olimpiade musim dingin di Sochi 2013 lalu dengan melintasi Kutub Utara. Hey, inilah sang raja dari para raja, yang dari yang ter lainnya. Sambutlah Sovietsky Soyuz, kapal pemecah es terbesar di muka bumi yang memiliki panjang 269 meter dan lebar 38,9 meter. Kegunaannya sendiri nggak jauh-jauh dari dunia militer. Ya sejalan lah dengan era ia dibangun pas panas-panasnya Perang Dunia Kedua gitu. Pecahin lapisan es setebal 5 meter. Gampang, bukan masalah berarti buat kapal bertenaga nuklir plus bantuan mesin uap ini. Tapi walau perang bubar, kapal ini masih tetap berfungsi loh. Awalnya ia dialihfungsikan sebagai pengangkut turis ke Kutub Utara. Lambat laun, kebutuhan armada untuk peneliti yang meningkat membuatnya didapuk sebagai armada yang membawa peserta ekspedisi penelitian efek pemanasan global di Arktik.